Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kaum muslimin dan muslimat sedang jamaah zuhur yang dimuliakan Allah. Baiklah, dalam waktu yang singkat ini, hari ini kita mengangkat yaitu calon-calon penghuni surga Firdaus. Karena setelah habis Ramadan tentu perjuangan cukup panjang. Berbagai aktivitas ibadah yang kita lakukan itu di dalam bulan Ramadan, sehingga apa yang kita lakukan selaku manusia tentu dia butuh hasil dari proses input output hingga ada outcome yang menghasilkan dirinya. Di dalam kajian Al-Quranul Karim surat Al-Mu'minun, Allah menyatakan calon-calon penghuni surga Firdaus itu ada 6 kelompok manusia. Mari kita ikuti ayat ini, apakah kita ada di dalamnya atau kita berada di surga yang lain. Karena 8 pintu surga, tentu penghuninya berbeda-beda berdasarkan kriteria amal. Kalau di dunia kan juga beda, ada kelas HIV, ada kelas biasa, ada kelas 1 di rumah sakit, ada kelas 2. Itu kan beda pelayanannya, beda obatnya. Pertama, Allah menyebutkan qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Kelompok yang pertama sebagai calon penghuni surga Firdaus yaitu orang yang salatnya khusyuk. Salat khusyuk ada 2 sisi cara pandang dalam kajian para fuqaha. Pertama, kajian luar disebut eksternal. Eksternal itu memahami seluruh syarat salat. Suci, hadas besar, hadas kecil harus beres, menghadap kiblat. Unsur keluar juga adalah unsur makanan. Jadi bila makanan tidak halal, untuk mencapai salat khusyuk itu agak jauh. Ketiga, unsur luar adalah unsur dosa. Jadi ketika kita banyak melakukan dosa, untuk grade khusyuk salat ini agak sulit. Maka menjauhi dosa itu penting. Karena Nabi berkata, "Mangka surat dunubul abdi ibtalahu bihim liukafiraha." Jadi dosa itu mengganggu kehidupan yang normal. Kalau dalam bahasa negara, ketika terlibat dalam kriminal, pasti dia tidak aman. Dipanggil polisi, dipanggil jaksa, dipanggil hakim, pasti tidak aman. Dalam agama disebut zunubun. Zunubun adalah kotoran, zunubun adalah debu yang halus yang bisa masuk semua sel sehingga mempengaruhi kehidupan manusia. Maka unsur luar ini benar-benar harus dijaga. Jadi dosa itu tidak akan mencapai outcome-nya kepada kekhusyukannya, yaitu nilai qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Kelompok kedua yaitu walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Dia sanggup menjaga yang lara. Ma huwal lara? Sesuatu yang tidak ada faedah itu disebut lara. Tidak ada faedah bagi bangsa, negara dan agamanya yang kita lakukan hari per hari. Itu masuk dalam kalimat lara. Kalau misalnya dosa, itu ada kotak dosa. Fahla, ada kotak fahla. Tapi lara ini ada kotak sendiri. Kalau di dalam istilah bajet negara, kode rekeningnya beda. Jadi ketika beda kode rekening, tidak bisa kita transfer untuk kita bantu si A, karena kode rekeningnya berbeda-beda. Baik, karena waktu singkat kita ambil aja PowerPoint-nya. Di ayat berikutnya Allah jelaskan kelompok ketiga. Tadi kelompok kedua yang menjauhi dari yang lara. Ketiga adalah walladzina hum lizzakati fa'ilun. Dia mengeluarkan zakat karena Islam adalah agama sosial. Zakat bahagian dari nilai sosial, zakat adalah kepedulian, zakat adalah bicara ekonomi, baik ekonomi produktif dan ekonomi konsumtif. Berikutnya siapa? Kelompok keempat, walladzina hum li furujihim hafizun. Dia sanggup menjaga seluruh wibawa-wibawanya, tidak dia melakukan zina. Zina ada 2, ada zina dalam kategori dosa besar, ada dalam kategori dosa kecil.
Zina dosa besar adalah hubungan perempuan dengan laki-laki tanpa menikah. Lalu zina berikutnya di dalam hadis Nabi dibagi zina anggota, tangan kita, mata kita, mulut kita, telinga kita, perut kita, kemaluan dan kaki kita masuk dalam dosa zina saghir. Apa dosa tangan? Salah tanda tangan itu dosa zina tangan. Kalau kita istilah dalam biokrasi mungkin ada bun kosong yang menyalahi, kita tanda tangan, itu dosa tangan. Atau kita dalam praktek terjadi malpraktek, itu juga dosa tangan, dosa pikiran. Ini masuk dalam kelompok walladzina hum li furujihim hafizun. Kelompok kelima adalah kelompok berikutnya, yaitu walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun, yang dia sanggup menjagakan amanah. Seluruh potensi yang Allah berikan kepada hamba itu ada amanah. Tangan di mana kita lakukan, amanah konstitusi di mana kita lakukan, amanah jabatan di mana kita lakukan. Bila menyalahan ini berarti kita telah menyimpang dari amanah, maka syurga Firdaus kita tidak masuk dalam calon-calon syurga Firdaus. Sebaliknya jika amanah sanggup kita lakukan, maka kita ini adalah sebagai calon-calon penghuni syurga Firdaus. Inilah yang kita harapkan. Yang terakhir, walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Dia sanggup menjaga salat 5 waktu. Maka dalam Al-Quran Allah tegaskan, inna salata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Ini kajian dari berbagai aspek, berbagai sisi, berbagai perspektif. Salat mendidik kita kedisiplinan. Salat mendidik kita bersih. Salat memberi kita adalah nilai toleransi kebersamaan. Kita lihat salat berjamaah. Ketika imam takbir, baru makmum boleh takbir. Bolehkah mendahului imam? Tentu tidak. Di dalam kehidupan bernegara tentu ada pimpinan. Ada bawahan, ada eselon 1, eselon 2, eselon 3, eselon 4 dan seterusnya. Tentu ada struktur perintah. Ada alur perintah. Inilah di dalam salat mencerminkan bahwa Islam memberikan gambaran struktur bernegara. Ketika imam belum salat, umpama si makmum sudah selesai baca doa, fil alamina innaka hamidum majid. Pertanyaan, boleh enggak makmum salam duluan? Tidak boleh. Kenapa? Di situ ada kebersamaan, ada kepatuhan, ada di situ nilai-nilai yang kita harus hormati. Mendeh je gekun. Hai long kang kalah fil alamina innaka hamidum majid. Tungku imam trep tahat. Ingat kita mahlam Allah maghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asaratu dan seterusnya. Ala haid apre. Tak salah maju. Tidak sah salat berjamaah. Kenapa? Melanggar aturan-aturan di dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan beragama. Islam adalah agama yang bersifat universi. Jadi seluruh ajarannya tercover di dalam ajaran Islam, universal dari semua dimensi. Maka Islam menganut ada prinsip ukhuwah wataniyah, konsep bernegara, ukhuwah wataniyah. Kedua adalah ukhuwah insaniyah, sisi kemanusiaan. Baru ketiga adalah ukhuwah Islamiyah, bicara agama, lakum dinukum waliyadin. Oleh karenanya, bagi jemaah yang ingin mendalami dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 12, di situ Allah menjelaskan 6 kelompok calon-calon penghuni syurga Firdaus. Alhamdulillah bagi kita yang ingin syurga Firdaus, masuklah dalam kelompok yang 6. Tadi bermanfaat hendaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.